Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang berkemenangan itu merupakan hidup yang pasti kita harapkan. Dan salah satu yang sangat penting dan yang perlu selalu kita insyafi bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah menang atas kuasa dosa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab mengajarkan kita agar kita tidak pernah putus asa untuk bangkit kembali dari keterpurukan karena dosa. Ingatlah bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Hal itu nyata ketika Tuhan Yesus, Dia adalah anak Allah yang tunggal itu, diutus datang ke dalam dunia dan Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya dengan bertobat, diampuni dosa-dosa kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang menerima hidup yang kekal. Saudara, dosa adalah hal yang sangat serius di hadapan Allah. Dan dosa itu menjadi sangat serius bagi kita jikalau kita menyerah dan membiarkan diri kita di dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Namun apa yang Tuhan kehendaki adalah kerelaan kita untuk bertobat dan kembali hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak mungkin berbuat dosa. Apakah demikian ajaran firman Allah? Ternyata tidak demikian. Kejatuhan dalam dosa bisa saja terjadi pada orang Kristen. Namun, apa yang diajarkan Alkitab dan yang sangat penting adalah bagaimanakah sikap orang Kristen dalam hal ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang percaya dapat saja jatuh dalam dosa. Namun firman Tuhan menasihati agar orang percaya jangan sengaja berbuat dosa. Melainkan sepatutnya lah orang percaya sengaja melakukan firman Tuhan di dalam kasih akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat pertama berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca memberitahukan bahwa orang Kristen bisa saja jatuh ke dalam dosa.
Namun dari bagian ini kita memahami bahwa firman Tuhan menasihati kita supaya kita jangan sengaja berbuat dosa. Itu yang dikatakan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita bisa saja, saudara, tidak sengaja kita berbuat dosa. Apa yang perlu kita sengaja? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, yang perlu kita sengaja lakukan adalah yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang Alkitab ajarkan. Saudara, orang yang mengenal Allah, tentu saudara, tidak ada seorang pun dengan kekuatannya sendiri bisa mengenal Allah, atau tidak seorang pun bisa secara langsung mengenal Allah. Alkitab mengatakan kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jikalau engkau menyangkal aku, engkau menyangkal Bapa. Jikalau engkau tidak percaya kepadaku, engkau tidak percaya kepada Bapa. Saudara, orang yang mengenal Allah, saudara, dia melakukan perintah-perintah Allah. Saudara, inilah prinsip Alkitab. Kita harus sengaja untuk melakukan perintah Allah. Apa arti sengaja? Artinya saudara-saudara, meskipun situasi dan kondisi sepertinya mustahil, meskipun perasaan kita sulit menerimanya, meskipun orang kepada siapa kita bergaul, dia tidak pernah menunjukkan niat yang baik. Saudara, kita harus sengaja kita melakukan perintah Tuhan. Sengaja artinya kita melakukan dengan sepenuh kehendak kita. Bukankah itu perintah Tuhan kepada kita? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa karena kita tidak sengaja berbuat. Namun saudara, Alkitab katakan, jangan dengan sengaja engkau berbuat. Jikalau engkau berbuat dengan sengaja dan engkau berkata engkau mengenal Allah, di dalam konteks engkau memiliki persekutuan dengan Allah sebagai orang percaya, namun engkau sengaja berbuat dosa, engkau sedang berdusta. Saudara, tidak ada seorang pun yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang baik, dia sengaja berbuat dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita dengan sengaja melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kita mengenal dia. Karena kita telah mengalami kasih-Nya. Dan saudara, Alkitab katakan, jikalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan menurutinya, maka sesungguhnya kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Maksudnya adalah saudara sungguh-sungguh mengalami kasih Allah itu, menerima kasih Allah itu. Dan kasih Allah itu, saudara-saudara, menggerakkan saudara untuk mengasihi Tuhan. Itulah arti sempurna kasih Tuhan tinggal dalam kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita manusia yang memungkinkan dosa-dosa kita diampuni. Karena dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan dia pengantara kepada Bapa. Dan dia benar adanya. Saudara, firman Tuhan berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara, di dalam perjanjian lama kita diajarkan bahwa umat Tuhan ketika menghampiri Allah, maka ada imam besar
yang mewakili umat Tuhan datang kepada Allah. Saudara, hal ini adalah sebuah tipologi di mana satu kali Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia adalah imam besar agung yang bukan melayani di kemah suci manusia, buatan manusia, tapi kemah suci yang sesungguhnya yaitu sorga. Saudara, itulah yang dikatakan oleh bagian ini. Saudara, jikalau kita berbuat dosa, saudara, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Atau dengan bahasa lain, saudara, ada seorang pembela kepada Bapa yang di sorga, yaitu Yesus Kristus. Dialah pembela kita, saudara. Saudara, dia pembela kita. Mengapa dia pembela kita? Karena dia adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita. Saudara, karyanya membuat dia mempunyai kompetensi menjadi pengantara kita. Dia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, imam besar dalam perjanjian lama mempunyai kompeten mewakili umat Tuhan kepada Allah. Karena dia sudah membawa korban bagi dirinya. Namun Yesus Kristus, dia tidak membawa korban hewan, tetapi dia membawa korban dirinya sebagai korban pendamaian. Mengapa dia bisa menjadi korban pendamaian? Karena dia adalah yang benar itu. Saudara, dia yang tidak bercacat celah. Sebagaimana tipologi perjanjian lama, korban hewan tidak boleh bercacat celah. Maka Yesus Kristus bisa menjadi pendamaian bagi kita karena dia suci adanya. Mengapa dia suci adanya? Karena dia dikandung dalam rahim Maria oleh Roh Kudus, bukan oleh benih manusia atau benih laki-laki. Sehingga Yesus Kristus, meskipun dia menjadi manusia, namun dia tidak berdosa. Dia suci adanya dan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, disitulah saudara-saudara dia boleh menjadi pembela kita, pengantara kita. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita telah mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu limpah. Saudara, tidak ada seorang pun orang berdosa boleh menghampiri Allah. Tetapi saudara, karena karya Kristus, anugerah di dalam Kristus, maka kita boleh masuk ke dalam anugerah itu oleh iman. Sehingga kita, saudara, oleh darah Yesus, kita disucikan dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah menyerah jikalau saudara jatuh dalam dosa. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan jikalau engkau jatuh dalam dosa. Jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya ketika engkau jatuh dalam dosa. Dan jangan engkau membiarkan diri diperangkap oleh dosa. Ada satu jalan yang patut engkau lewati. Engkau datang kepada Yesus, bertobat, tinggalkan dosa, dan datang kepada Tuhan, memiliki persekutuan dengan Dia. Sengaja hidup melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan saudara, damai sejahtera Tuhan, sukacita sorgawi, engkau akan alami. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bersyukur karena kami mempunyai pembela agung kami di sorga, yaitu juru selamat kami, gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.